teh saya. Ini sayur naon ya, rasanya enak nih. Nah, bisa suka tangkil. Pedes pisan deh. Lur, aku baru pulang dari kebun lur. Aku habis ngambil awi alias bambu titipannya Mang Hasan. Katanya sih mau dibuat kerajinan furniture atau mebel dari bambu. Oh iya lur, ngomong-ngomong pemanfaatan bambu iki bagus banget lho. Soalnya bambu dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan kayu yang semakin terbatas keberadaannya. Selain itu, budidaya bambu yang mudah juga murah bisa mendatangkan keuntungan ekonomi yang nggak sedikit loh. Yowis, sekalian deh aku bantuin Mang Hasan. Bambu memang terkenal sebagai bahan baku yang kokoh dan juga mudah untuk diolah, sehingga bisa dikreasikan jadi berbagai macam perabotan rumah tangga. Kali ini, Mang Hasan sedang membuat kursi bambu pesanan pelanggan, lur. Dur, siapa? Kamu tinggal dulu ya, mau sholat dulu. Sholat dulu? Iya. Oh ya? Tanggung saya selesaiin dulu. Siap. Ya ya. Nah, udah ya. Kalau enggak beli nasi. Beli nasi teh? Iya. Ini Beli dulu nasi, Bu. uangnya dulu. Apa aja? Ayam, serundeng ya, jengkol, ikan, sama sayuran. Budget kecil segini mintanya banyak. Kan Ya lah belum mana dicoba. cukup. Coba dulu ke sana. Kalau nggak bisa baru ngomong. Ya. Yaudah dah. Saya coba belanjain. Ya. Makasih ya, Dul. Iya ya teh. Bu, beli makan bu. Oke, boleh. Bungkus ya bu ya. Ya. Wih, nasinya liwet tuh. Nih bu, Ya, 20.000. berapa bu? Dul. 50.000, Dul. 50.000. Iya. Yaudah bu, dikurang-kurangin bu, biar pas 20.000. Nah, nggak pakai kan ya, nggak apa-apa ya. Iya bu. Saya ambil lagi nih. Makasih atur nuhun ya bu ya. Sama-sama. Tete 20.000, mintanya ayam lah, ikan lah. Lu baru datang, Dul. Teh, nih nasinya teh 20.000 dapatnya ini teh. Kucak dulu ya, Dul. Hah? Mana ikannya, Dul? Kok ini doang? Sama ayamnya Teh. mana? 20.000 teh. Bersyukur kenapa sih teh? Ya udah deh. Makasih ya. Tuh lanjutin aja kerjaannya. Mau bagi-bagi juga. Dul. Teh saya. Ini teh lagi mau bikin kursi. Duh, mendingan bantuin saya cari rebung yuk. Cari rebung. Iya. Buat apaan rebung? Buat dimasak. Buat dimasak. Iya. Nanti aku dikasih ya rebungnya Iya dong, yang udah dimasak. pasti, iya. Tapi ini Laper. kerjaannya gimana? Alah, kerjaan mah gak usah dipikir. Yang penting makan. Ya udah yuk. Ya, aku bantuin. Sini, Ya, bantuin yuk. sini nih banyak nih. Tunas bambu atau rebung memang banyak digandrungi bukan hanya karena kelezatannya lur. Aromanya yang sangat khas justru menjadi daya tarik bagi para penikmatnya. Ada banyak spesies bambu yang berpotensi untuk dimakan. Di antaranya iwung atau rebung bambu kuning, rebung bambu ampel, dan iwung bambu hitam. Oh iya, tidak semua spesies bambu bisa dimakan rebungnya. Karena beberapa spesies menghasilkan tunas yang kecil, keras, ataupun pahit. Bahkan,
Sebagian rebung benar-benar tidak boleh dimakan, Lur. Contohnya saja rebung bambu apus karena memiliki kandungan sianida yang tinggi. Teh, coba cari keliling teh. Kalau ada nanti kasih tahu aku biar kita potong. Yaudah, aku nyari dulu ya. Ya ya. Ngomong-ngomong, Lur, rasanya ada yang kelupaan. Opo yo, Lur? Oh iya. Tadi kan sama si ibu suruh cari rebung sekalian. Berarti kudu cari yang banyak nih. Mana lagi ya? Mana nggak ada? Oh itu tuh. Oh iya. Teh Jaya, katanya mau masak iwung. Iya. Aku lapar nih. Mending Teh Jaya pulang siapin bumbu-bumbu sama bahan-bahan yang lain. Ya udah kalau gitu. Ya udah nih nitip ya dulu ya. Sekalian ini nanti dibersihin. Iya, nanti aku bersihin, aku potong-potong sekalian. Ya udah kalau gitu. Ya udah aku pulang dulu ya. Oh, iya Teh. Yaudah. Ya wes, Lur, aku udah selesai. Sekarang aku mau nganterin rebung-rebung ini ke UMKM Kerupuk Iwung Marerang dulu ya, Lur. Bu, iwungnya cuma dapat segini, Bu. Oh, ya udah. Tolong sekalian kupas, sekalian direbusin ya, Dul. Oh ya, potong-potong direbus sekalian. Iya. Oh, iya, Bu. Betul. Ya, makasih ya, Dul. Ya, Bu. Mengolah rebung nggak bisa sembarangan, Lur. Memang banyak orang yang menyukai aroma khas dari tumbuhan yang satu ini. Tapi jika tidak diolah dengan benar, rebung justru akan mengeluarkan aroma tidak sedap dan menyengat. Pertama, kupas dulu kulit rebung hingga yang tertinggal adalah bagian inti putih dalam rebung. Setelah itu, cuci dengan air bersih. Kemudian, iris tipis-tipis rebung yang sudah dicuci, lalu rendam lagi dengan air bersih selama beberapa menit. Rebung memiliki kadar air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 90,6%. Selain itu, rebung juga mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kandungan gizi rebung hampir sama dengan kandungan bawang putih. Terakhir, rebus rebung dalam air mendidih selama 45 menit hingga 1 jam. Proses ini selain untuk mematangkan rebung, juga untuk menghilangkan kandungan sianida yang ada dalam rebung. Bu, Ya. ini Bu, iwungnya yang udah direbus, Bu. Ya, makasih. Bu, Ya, iwungnya yang udah dipotong-potong. Saya minta Ibu ya. Boleh, Buat nih. teh saya. Iya, boleh nih. Makasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Nah, kalau iwung sudah selesai dimasak, ibu-ibu UMKM Dusun Marerang, Kecamatan Lewumunding ini akan mengolahnya jadi keripik rebung, Lur. Pertama-tama, iwung diiris tipis-tipis, kemudian diblender dengan air hingga halus. Kemudian dicampurkan dengan lada, garam, serta tepung kanji. Adonan lalu diuleni hingga kalis dan dibentuk lonjong. Kalau sudah, adonan lalu direbus hingga matang. Proses perebusan ini harus dilakukan sedikit demi sedikit, Lur, agar adonan tidak saling menempel ketika dalam tahap perebusan. Adonan rebung yang sudah matang dan kering kemudian diiris tipis-tipis. Lalu dijemur selama beberapa hari hingga adonan kering dan siap digoreng. Adonan yang telah kering atau biasa kita sebut dengan kerupuk digoreng dalam minyak panas hingga mengembang. Wes, kalau sudah matang gini tinggal diaduk dengan bubuk perasa. Ada banyak pilihan rasa kerupuk rebung, Lur. Mulai dari barbeque,
keju, sampai cabai hijau. Enak tenan ini, dinikmati sambil nongkrong sama teman-teman. Sambil menunggu, teh saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk memasak rebungnya. Ternyata kali ini teh saya mau mengolahnya jadi rebung umali, Lur. Pertama-tama, rebus susu segar bersama kapulaga, kayu manis, garam dan gula hingga mendidih ya, Lur. Aduk terus agar susu tidak pecah saat dimasak. Teh saya, ini teh rebungnya segini cukup nggak teh? Cukup, ini banyak malah, Dul. Oh iya. Makasih ya, Dul ya. Oh ya, nanti kalau matang aku panggil teh. Iya, pasti dong. Pasti. Iya. Makasih, Dul. Oh ya teh. Jika sudah mendidih, angkat susu lalu biarkan selama kurang lebih 2 hingga 3 menit. Sambil menunggu, susun roti, rebung, kismis dan potongan almond, lalu tuangkan susu panas. Oh iya, Lur, gunakan panci tanah liat yo. Soalnya panci tanah liat bisa mengunci uap panas sehingga Ali tidak perlu dimasak lagi. Tunggu selama 10 hingga 15 menit sambil biarkan adonan susu menyerap ke dalam roti. Ali pun siap disajikan. Nah, ini dia, Lur, iwung alias rebung umalinya. Aroma remahnya wangi banget. Pastinya hangat di badan nih, Lur. Yuk aku gak sabar mau nyicipin. Nah, Dul, ini udah jadi iwung Om Alinya. Wah, ini iwung tadi. Iya, kita langsung makan yuk. Yuk. Wih, Lur, teksturnya lembut banget. Perpaduan gurih dari susu dan roti serta manis alami dari rebung ternyata jos gandos. Cita rasa Timur Tengahnya juga dapat banget. Pokoknya nuampol. Was wis wos. Iki kabare, Lur. Iki aku sambil menyelam minum air, jalan-jalan keliling desa sambil olahraga bersepeda. Wah, asik toh. Wah, teh ipah, teh melan, teh kuah lagi pada ngeriung sambil makan-makan kayaknya. Walah, pas banget. Perutku udah mulai keroncongan nih. Mau ikutan Aduh. Ngariung sambil makan. Wah. Nawarin makan sayurnya udah habis. Ini sayur naon ya? Katanya enak nih. Jangan lupa tangkil. Pedes pisan deh. Waduh, masih ada nggak? Ini teh di dalam. Habis. Beneran ya? Habis lupa tangkilnya? Aduh, padahal pengen banget nih. Kamu beneran mau, Dul? Iya teh. Oh iya, ntar kita pasakin lagi. Tapi harus nyari dulu. Nyari di mana ya teh lupa tangkilnya? Udah, anterin. Udah, yuk kita nyari dong. Oh, ayo. Aku cari dulu ya teh ya. Iya. Wah, Lur, namanya rezeki emang gak kemana. Meski udah habis, aku mau dimasakin rica jamur tangkilnya lagi. Tapi yo harus nyari dulu. Soalnya jamur tangkil atau jamur melinjo jarang banget dijual di pasaran. Kalaupun ada, mahal banget loh, Lur. Nah, ini kebunnya, Dul. Biasanya suka banyak suka takjilnya. Di pohonnya atau di bawahnya? Enggak, di bawahnya. Oh, di bawahnya. Yaudah yuk, kita cari. Teteh cari sini, saya tak cari sana ya. Iya, iya. Tangkil dalam bahasa Sunda artinya melinjo. Dinamakan jamur tangkil ya karena jamur ini tumbuh di sekitar pohon melinjo. Buah melinjo yang jatuh dan membusuk di tanah akan tumbuh menjadi jamur ini, Lur.
Tapi tidak semua area pohon melinjo akan tumbuh jamur. Jamur ini tumbuh di area yang rimbun dan lembab. Makanya biasanya jamur tangkil hanya tumbuh saat musim penghujan tiba. Karena langka, kalau lagi musim begini, biasanya jamur tangkil jadi buruan warga juga, Lur. Kayaknya aku udah agak telat nih, soalnya jamurnya udah tinggal dikit. Walah, aku keduluan warga lain nih. Tangkelnya juga nggak ada yang matang teh. Iya, masih pada muda. Jamurnya juga habis. Coba teh lihat sini. Udah lumayan sih segini. Wah, lumayan sih buat satu masakan. Yaudah teh, ini aku bersihin dulu. Tolong buatin bumbunya teh ya. Biar sama Teh Iva juga nanti biar dimasakin. Ya, aku bersihin dulu lah. Ya. Seperti biasa, Lur. Seperti bahan baku lainnya, sebelum dimasak, jamur atau supa tangkil ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ada dua jenis jamur tangkil nih, Lur. Yang putih kekuningan dan hitam. Keduanya sama-sama bisa dimakan. Pada fase muda, bagian dalam tubuh buah berwarna putih hingga krem. Kemudian berubah menjadi hitam ketika telah dewasa. Tapi ingat yo, Lur, nggak semua jamur tangkil bisa dikonsumsi loh. Karena ada jamur tangkil yang sudah rusak dan bahkan beracun. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya memilih jamur tangkil atau supa tangkil yang masih bisa dimakan atau enak. Nah, perbedaan supa tangkil yang masih enak dengan yang sudah tidak layak dimakan atau beracun. Yang masih enak walaupun dia ada jenis yang hitam, ada yang putih, tapi teksturnya masih keras. Asal teksturnya masih keras, ini masih enak dimakan. Tapi kalau sudah empuk, apalagi ada lengket-lengketnya, nah itu sudah nggak ada yang dimakan atau beracun. Nah, dihindari ya. Boleh dicoba. Oh iya, Lur, selain itu, bagian luar atau kulit jamur tangkil yang berwarna kuning bintik-bintik ini juga harus dikupas yo. Karena bagian ini juga dipercaya masyarakat mengandung racun. Meski dalam mengkonsumsinya harus hati-hati, tapi kandungan bioaktif pada jamur tangkil yang baik untuk kesehatan tubuh serta rasanya yang unik dan sangat lezat, jadi daya tarik sendiri bagi penikmatnya, Lur. Yo kayak aku gini. Nah, Lur, sambil menunggu aku menyiapkan jamurnya, Teh Melan dan Teh Ipa sudah menyiapkan bumbu untuk memasak rica supa tangkilnya. Bahan-bahannya ada bawang putih, bawang bombay, cabai merah, dan cabai rawit, tomat, jahe, salam dan serai, garam, gula merah, gula putih, dan yang pasti kulit tangkil alias melinjonya, Lur. Unik ya, Lur, rica yang biasanya identik dengan daging justru dimasak dengan bahan utama jamur tangkil. Wah, Lur, aku makin gak sabar. Ya wis, biar gak kelamaan, pertama-tama Teh Ipa menghaluskan cabai merah, bawang putih dan jahenya. Sedangkan Teh Melan mengiris tangkil merah dan hijaunya. Kulit melinjo memang sudah sering diolah menjadi berbagai olahan oleh masyarakat kita ya, Lur. Selain karena rasanya yang lezat, tentunya karena kandungan nutrisinya yang bermanfaat untuk tubuh kita. Oh iya, tomat dan bawang bombaynya jangan lupa diiris juga ya, Lur. Kalau cabai rawitnya sih nggak usah, nanti dimasak bulat-bulat aja, biar rasanya makin mantep. Melan, pang masakeun ya? Iya. Oh, emang tete bade kemana? Bade beres-beres. Nah, kalau semua bahan sudah siap, yo tinggal dimasak toh, Lur. Teh, ini teh jamurnya teh udah aku cuci, udah aku potong-potong teh. Tolong dimasakin ya teh ya. Pas banget sih bumbunya udah siap, jadi tinggal dimasak aja. Oh ya teh. Makasih ya. Oh ya teh.
Tumis bawang bombay hingga setengah layu. Tuangkan bumbu rica dan masak hingga bumbu matang untuk menghilangkan bau langu dari cabai merah. Jika sudah matang, tambahkan cabai rawit, tomat, daun salam, dan serai. Lalu masukkan kulit minjuk. Biar sedap, jangan lupa berikan gula merah, gula putih, dan garam. Biar rasanya makin menyatu, tuangkan air. Terakhir, tentu saja jamur tangkilnya, Lur. Aduk dan biarkan selama 5 hingga 10 menit hingga bumbu meresap dan semua bahan matang sempurna. Wih, iki baru masakan yang bikin semangat makan. Aromanya mantep, warna-warni, apik tenan. Sepintas, jamur tangkile malah terlihat seperti ati sapi yo. Kalau ndak tahu, iso ketipu aku, Lur. Ya wis ya, Lur. Langsung kita icipi wae. Dul, ini supa rica tangkilnya sudah jadi. Kecicipin ya Teh ya. Ya. Katanya enak nih. Warnanya merah, pedes ini pasti. Wah, Lur, ndak sia-sia aku nyari supa tangkile. Jos gando sih rasane. Kuahnya pedes pol, pas banget sama seleraku. Tapi yang jadi juarane sing pasti supa alias jamurnya, Lur. Wih, nggak kalah sama daging. Apalagi dinikmati sama nasi hangat gini, bikin pengen nambah terus. Makasih loh Teh Ipah dan Teh Melan. Keinginanku terkabul. Makan rica supa tangkil yang pedes nampol. Jang. Weh, berat weh. Jang, kenapa sih ini? Weh, lepas Weh, berat Jangan. Mau, hampura mau. Gimana sih? Agak tahu orang kerja capek apa berat ah? Walah, ono wae iki. Anak-anak pada ngisengin aku. Padahal aku lagi bawa sekam yang beratnya puluhan kilo. Untung gak kenapa-napa. Yowis, aku mau lanjut nganterin sekam ke rumah Cek Edoh. Semuanya mau dipakai untuk membuat telur asin. Sebelum digunakan, sekam dijadikan abu sekam. Siapkan kuali bakarnya. Kuali ini sekaligus dipakai sebagai tungku bakar. Kemudian, masukkan sekam padi ke dalam kuali. Tambahkan media bakar seperti arang batok kelapa, arang kayu, atau limbah rak telur. Setelah itu, diamkan selama kurang lebih 2 menit. Selanjutnya, aduk-aduk sekam setiap menit. Kalau seluruh permukaan sekam sudah menghitam, tandanya abu sekam siap digunakan. Bu, ini Bu, sekam bakarnya Bu udah jadi. Tolong balik ke sini ya dulu ya. Oh, iya Bu. Telur asinnya dilapisi adonan bata merah yang telah diasinkan. Menurut Cek Edoh, dengan adonan ini
bagian kuning telurnya bisa jadi lebih cerah. Kalau sudah, telur akan didiamkan selama 3 minggu. Telur asin buatan Cik Edo sebagian akan dijual mentah, Lur. Ada juga telur asin yang dijadikan bahan kerupuk. Ide kerupuk telur asin muncul ketika banyak telur asin yang pecah. Daripada dibuang, telur asinnya akhirnya dijadikan kerupuk telur asin. Pisahkan bagian kuning dan putih telur. Kemudian haluskan dan dicampur bumbu halus yang terbuat dari ketumbar, bawang putih, penyedap, dan garam. Setelah diaduk sampai rata, tambahkan campuran tepung terigu dan tepung tapioka. Kemudian uleni adonan sampai kalis. Telur asin nggak cuma jos rasane ya Lur, banyak manfaatnya untuk kesehatan. Kandungan kalsium dan fosfornya dapat membantu pertumbuhan tulang. Mantep toh? Selanjutnya, adonan dibentuk di atas daun pisang. Gampang kok caranya. Pipihkan masing-masing adonan, lalu gulung. Dul, eta atas beres tak, Can? Tinggal dikit, Bu. Sini dulu sebentar. Oh, iya, iya. Dul, ini tolong kasih ke Teh Epa ya. Ini adonan buat kerupuk, tapi mau dibikin cemilan sama Teh Epa. Tolong anterin ya. Oh, ini adonan kerupuk telur asin? Iya. Oh, iya, iya. Ini kasih saya, Pak? Iya. Oh, iya, iya. Saya berangkat dulu. Iya, iya, Dul, hati-hati. Setelah adonan terbentuk semua, langsung direbus sekitar 15 menit. Kalau sudah mateng, tunggu adonan dingin, baru potong tipis-tipis. Masih belum selesai ya Lur. Kerupuk harus dijemur selama 2 hari sampai benar-benar kering. Setelah itu baru digoreng dan dikemas. Teh Eva dan Cik Edo mau mengolah adonan keripik telur asin jadi odeng atau otak-otak ala Korea. Wah, kelihatannya enak iki. Aku jadi gak sabar nyicipi jajanan Korea yang katanya lagi hits itu. Nah, Pak. Iya, Disuruh Dul. nganter adonannya, Teh. Oh, iya Dul, makasih ya Dul. Oh, iya, Teh. Ternyata bahannya gampang Lur. Hanya pakai wortel, daun bawang, rumput laut, cabai, dan keju mozzarella. Untuk bumbunya, siapkan bawang putih, bawang bombay, ikan teri asin, rumput laut kering, saus gochujang, kecap asin, bubuk cabai kering, garam, dan bubuk das. Daun bawang dan wortel yang sudah diiris, kemudian dicampur dengan adonan kerupuk telur asin. Uleni sampai semua tercampur rata Lur. Bawang putih dan bawang bombaynya dihaluskan ya Lur. Rebus air untuk kuah odeng. Lalu masukkan ikan teri asin dan rumput laut kering. Setelah mendidih, angkat rumput laut dan ikan asin. Masukkan bumbu halus, saus gochujang, bubuk cabai, bubuk dasi, kecap asin, dan garam. Aduk terus sampai kuah mengental. Kalau adonan odeng sudah siap, tinggal dikreasikan dengan bahan pelengkapnya. Sekarang bikin odeng isi mozzarella dulu yo. Pipihkan adonan odeng di atas rumput laut, kemudian diisi keju mozzarella dan gulung. Jangan lupa tutup bagian ujungnya. Kalau yang suka pedas seperti aku, bisa bikin odeng isi cabai merah keriting. Terakhir, odeng original Lur. Cukup pipihkan saja di atas kertas roti. Setelah itu,
goreng sampai setengah mateng. Kemudian lepas pelan-pelan kertas roti selama menggoreng. Setelah setengah mateng, bagi 3 adonan, kemudian tusuk dengan tusukan sate. Kalau sudah, goreng lagi sampai mateng. Kalau odeng keju dan odeng pedasnya, cukup digoreng 1 kali yo. Biarkan sampai odeng mengembang dan berwarna kuning keemasan. Beneran, jos gandos rasane lur. Gurihnya odeng telur asin pas banget bercampur dengan pedas asamnya saus Korea. Meskipun pakai bumbu khas Korea, tapi masih bisa banget diterima lidah orang Indonesia. Apalagi tadi ada tambahan ikan asin. Jadi ada sensasi cita rasa lokalnya masih terasa. Mirip-mirip sambal terasi. Kalau gorengan odengnya, nggak usah ditanya, garing di luar, kenyal di dalam. Pokoknya, enak tenan. Rasa gurihnya makin mantep dengan sensasi rasa telur asin. Aku diajak Teh Alin panen bunga loh. Bunga ini jadi favorit masyarakat Indonesia untuk menyambut hari raya. Ayo, siapa yang tahu bunga yang aku maksud? Jawabannya, bunga sedap malam lur. Bunga ini identik dengan aromanya yang harum semerbak, terutama di malam hari. Karena wanginya, sedap malam juga dimanfaatkan dalam pembuatan parfum dan minyak esensial. Gundul, kayaknya ini udah cukup. Udah banyak kan? Udah banyak. Oh iya ya. Udah ya. Loh, kenapa itu Teh Alin? Ayo Teh, lebih cepat jalannya, Teh. nanti keburu siang. Kenapa Teh? Yuk. Walah, ternyata Teh Alin takut kalau jembatannya roboh. Tenang Teh, selama ada Gundul, pasti Teteh akan aman dan menstosa. Dul, tolong ya petikin bunganya, terus bersihin bagian batang dalamnya tuh. Batang yang mudanya Teh? Ya, yang mudanya betul. Dipotong-potong sekalian. Dipotong-potong sekalian. Saya mau siapin bumbu dulu ya. Oh, ya Teh. Yuk. Aku pikir bunga sedap malam mau dijadiin pengharum ruangan. Ternyata Teh Alin mau masak bunganya. Wah, menarik iki lur.
Aku belum pernah nyobain olahan sedap malam. Sebelum diolah, sedap malam harus dicuci untuk menghilangkan aroma khasnya. Oh iya, bagian yang bisa diolah hanya bunga dan batang mudanya. Karena batang yang tua lebih liat dan kurang nikmat dimakan. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah bunga sedap malam supaya enak dan lezat. Jadi sebelum diolah nih bunga sedap malam, dia harus dikasih garam dulu dan diremas-remas supaya getahnya hilang dan rasa getirnya hilang. Boleh dicoba. Merendam bunga sedap malam tidak hanya menghilangkan getah dan rasa getir, tapi juga bisa melembutkan tekstur bunga. Jadi saat diolah tidak butuh waktu lama untuk matang. Ternyata Teh Alin mau buat sedap malam bumbu empal gentong, Lur. Wah, iki sepertinya menarik. Aku jadi gak sabar main nyicipi rasane. Teh, ini teh bunga sedap malamnya teh udah dicuci teh. Nah, makasih dulu ya. Oh, ya teh. Bunga dan batang muda sedap malam dirajang dulu, Lur, supaya lebih mudah disantap. Tapi jangan terlalu halus yo, agar tekstur bunga masih terasa. Untuk bumbu empal gentongnya memakai lada, pala, dan cengkeh. Semuanya dihaluskan, kemudian ditambah bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Kalau batang serai, lengkuas, dan jahe cukup digeprek wae. Karena sedap malamnya mau dijadikan gorengan, campurkan dengan parutan wortel, bihun, bawang putih, garam, gulai, tepung terigu, dan telur. Aduk sampai rata, kemudian cetak dalam loyang. Kukus adonan selama 25-30 menit. Setelah matang, langsung dipotong bentuk dadu. Kemudian celupkan dalam kocokan telur dan goreng sampai kecoklatan. Neng atos? Oh, atos Bu. Mangga kayak ibu diperaskeun ya Neng. Iya, Bu ya. Tumis bumbu empal gentong sampai benar-benar wangi ya, Lur. Soalnya kalau tidak, masakan akan cepat basi dan berbau langu. Tuangkan santan dan aduk bumbu sampai rata. Aduk terus santannya supaya tidak pecah, Lur. Tambahkan garam dan gula biar makin sedap. Ojo lali dikoreksi rasane biar jus gandos rasane. Aku gak nyangka empal gentong yang biasanya berisi potongan daging bisa diganti dengan olahan sedap malam. Aromanya juga sedep pol iki, Lur. Aku jadi makin gak sabar ngicipi. Malam bumbu empal gentongnya udah jadi, dijamin enak. Dicoba ya Pak. Cita rasa sedap malam yang gurih bercampur sempurna dengan kuah empal gentongnya. Ternyata
Rasa dan tekstur olahan sedap malamnya gak kalah lezat dengan daging empal. Makan siangku kali ini benar-benar enak di lidah dan mengenyangkan perut. Apalagi dinikmati rame-rame begini, jadi makin nikmat lur.